Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister berharap kalian baik-baik aja di sana. Ya insya Allah hari ini Mister Wandi akan review kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah untuk Arabik itu sendiri kalian sudah tahu ya membutuhkan pemahaman lebih, apalagi terkait kaidah-kaidah ya. Kalau masih ingat itu alhamdulillah ya. Biasanya bikin pusing nih kalau yang nggak paham banget nih. Tapi sebenarnya mudah. Namun ya begitu ya. Apalagi kaidah itu banyak rumus-rumusnya, tambahannya apa aja. Jadi makanya Mister Wandi mulai dari sini ya. Tapi insya Allah kalian nggak usah panik, nggak usah khawatir. Di ujian nanti Mister akan bantu ya terjemahin bila perlu ya. Kalau ini sekedar kita ulang aja ya, tapi agak cepet. Sekaligus nanti Mister akan kasih soal ya agar lebih mudah memahaminya. Yang mungkin bisa jadi soal tersebut bisa jadi sama dengan ujian nanti, bisa jadi. Makanya kalian fokus ya, fokus dengan baik. Mister mulai dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Kata kerja yang sedang dikerjakan. Contohnya adalah saya duduk. Nah, itu kita lagi ngerjain sesuatu, lagi duduk. Nah, kalau di sini yaitu ana. Ana artinya adalah saya. Ini kayaknya udah lama nih kita nggak ulang-ulang ya. Di sini ada kaidah yang akan masuk itu ada ada fi'il mudhari, ada isim isyarah, kata tunjuk, kemudian domir ya, kata ganti. Nah, itu. Oke. Ingat ya, nggak usah khawatir nanti Mister bantu. Nah, ini sekedar aja Mister ulangin. Nah, yang tadi kita lanjut, ana artinya saya. Nah, tambahannya ada alif. Nah, alif ya. Karena ini artinya duduk, asal katanya jalasa itu artinya duduk. Karena dia ada tambahan alif, makanya dibilangnya ajlisu. Saya duduk untuk domir ana. Ya, tambahannya alif. Kemudian untuk yang artinya kita, bahasa Arabnya adalah nahnu. Penambahannya adalah ini sama semua ya. Ini sama semua artinya. Maksudnya artinya duduk, cuman tinggal penambahan domirnya apa. Kalau contohnya najlisu. Najlisu itu nahnu artinya kita. Tambahan nahnu itu adalah na di depannya. Yang tanda merah nih. Coba lihat, perhatikan tanda merah. Itu tamanya huruf nun. Kemudian anta. Anta itu untuk laki-laki, kamu laki-laki. Kalau perempuan anti, ya, kamu perempuan. Nah, bedanya di sini adalah kalau untuk laki-laki itu tambahannya tak depannya. Sedangkan untuk perempuan itu akhir katanya itu ya sama nun. Tetap tak, tapi ya sama nun. Untuk domir dia laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu ya nun terakhirnya. Kemudian kalau huwa, dia laki-laki, dia itu biasanya pihak ketiga. Ana, anta, kamu, dan dia. Ya, dia laki-laki itu penambahannya adalah huruf ya depannya. Kemudian hia itu tak. Nah, ya. Nanti sama kan, anta sama dia perempuan ini kan sama nih. Tapi nanti dia tergantung kalimat, jadi dibeda jadinya. Ya, oke. Gitu ya, itu sekedar aja ya kalian perhatikan ya. Tapi nanti Mister ngasih soal jadi lebih mudah. Jadi kalian perhatikan aja dulu baru Mister kasih soal. Kemudian huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu penambahan kalau bahasa Indonesianya contoh nih. Min dari kayak gitu ya. Dari mana gitu. Ila ke sekolah, ke pasar, ke kayak gitu nanti tambahannya. An dari, kemudian ala artinya di atas, kemudian fi artinya di. Contoh soalnya adalah saya pergi titik-titik sekolah. Nah, gitu aja nanti soalnya nanti di ujian kayak gitu. Tinggal nambahin ini. Ana azhabu ilal madrasah. Kalau saya pergi di sekolah nggak cocok. Jadi tambahannya ila. Artinya adalah ke sekolah. Oke? Kemudian, jadi misal agak cepat ini. Wada'tul kitab alal maktab. Saya meletakkan buku titik-titik meja. Saya meletakkan buku di meja.
buku biasanya kan di atas ya. Lebih tepatnya itu di atas. Wada'tul kitab ala, jadi tambahannya ala. Wada'tul kitab alal maktab. Contoh yang lain adalah raja'tu min suq. Saya pulang dari pasar. Nah, nggak mungkin saya pulang di pasar. Saya pulang ke pasar. Nggak cocok. Jadi, saya pulang dari pasar. Kayak gitu. Itu yang untuk yang huruf jar. Nah, memang ya untuk Arabik ini banyak kaidahnya ya. Tapi ingat, bisa ingetin lagi, jangan khawatir, jangan panik. Nanti bisa bantu. Oke, kita ulang ke isim domir. Nah, ini sudah kita pelajari semester 1, semester 2 juga. Kalau yang inget nih, kayaknya banyak lupa nih sih kayaknya nih. Tapi mudah-mudahan ada di antara kalian yang ingat ya. Isim domir itu kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, huwa ini langsung saja ya, misal ke rumusnya. Huwa tidak ada tambahan apa-apanya. Huma ada alif dan nun. Contohnya adalah tobibani, tambahannya alif nun. Ini artinya dokter. Dia laki-laki satu orang. Kemudian kalau dua orang laki-laki itu tobibani, dua orang dokter. Hum tambahannya waw nun, tobibuna, dia laki-laki tiga orang atau lebih. Kemudian hiya tobibah, tambahannya adalah tak marbutoh untuk hiya. Huma tobibatani, itu tak alif dan nun. Kemudian hunna itu tobibat alif tak untuk dia perempuan tiga orang atau lebih. Kayak gitu ya guys. Pokoknya ini ya sekedarnya aja ya, sekedar diulang. Nanti langsung bisa kasih soal. Pokoknya kalian fokus aja, perhatiin aja ya. Oke, kemudian ke isim isyarah, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk yaitu kata tunjuk untuk hadza laki-laki, satu orang laki-laki, hadhihi satu perempuan, ya muannas. Kemudian laki-laki hadani, kalau perempuannya hatani, tambahannya alif nun. Kalau hatani tak alif nun. Haula itu tiga orang atau lebih, tambahannya waw nun. Sedangkan untuk perempuan haula itu alif ta. Kayak gitu ya guys. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya, biar nggak puyeng. Ya, Mister paham nih apa yang kalian rasain ya. Contoh, kita ke contoh langsung ke contoh isim isim isyarah ya, kita tunjuk. Nah, ini bisa udah lingkarin nih. Ini bisa jadi ya guys. Kalau kalian perhatiin ini insya Allah bisa di ujian nanti. Nah, kalau selebihnya, makanya kenapa Mister nggak jelasin selebihnya itu soal cerita. Jadi lebih mudah. Makanya Mister fokus ke kaidah-kaidahnya. Biar kalian tidak kesulitan untuk menjawab soal nanti. Oke? Contoh, baitani kabirani. Nah, ini dua rumah yang besar ya. Nah, jawabannya itu adalah hadzani. Hadzani untuk dua orang ya. Untuk dua. Hadzani. Kan baitani kabirani dua. Berarti jawabannya adalah alif. Nah, ini ingat betul nih. Ingat. Apalagi dia bisa kasih tak, bisa mau bilang. Pokoknya kalau kalian bisa ini, otomatis ujiannya bisa. Oke? Kemudian contoh soal selanjutnya. Ini bisa jadi nih, soalnya mirip seperti ini nanti di ujian. Makanya kalian perhatikan dengan baik. Kemudian nah ana itu tambahannya ada alif. Nah, kira-kira dari A, B sama Jim, ini mana yang alif duluan? Nah, kayak gitu sebenarnya ya. Alif. Jawabannya adalah alif. Aktubu. Ana aktubu ad-dars. Kalau ini nggak usah dilihat lagi. Karena ana itu tambahannya alif. Jadi jawabannya adalah aktubu. Oke. Nah, jawabannya adalah aktubu. Nah, dari contoh kedua soal ini perhatikan dengan baik jawabannya apa. Nah, bisa jadi ini kalau kalian perhatikan dengan baik, otomatis bisa di ujian nanti. Kemudian kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh yang Fatimah nuqtah ala kursi. Nah, ini untuk yang harfu jar. Oke.
bukan harfu jar. Kita masuk ke domir ya. Domir ya, fi'il mudhari. Oke, Fatimah. Nah, Fatimah itu cewek, biasanya ada ta marbutohnya. Nah, kalau cewek itu tambahannya huruf ta. Coba di sini ada ta nggak di sini? Nah, bukan ta. Betul, iya. Nah, bukan. Berarti jawabannya adalah tajlisu. Ya, tajlisu. Fatimah tajlisu alal kursi. Nah, Fatimah duduk di atas kursi. Jawabannya adalah tajlisu. Karena dia cewek, tambahannya adalah huruf ta. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Thalibatani mujtahidatani. Nah, karena ini tambahannya alif nun mujtahidatani, maka jawabannya adalah huma. Huma thalibatani mujtahidatani. Kayak gitu ya. Jawabannya adalah huma. Ya. Kemudian nomor 10. Yata'allamuna jayidan. Ada di sini penambahan waw dan nun. Waw dan nun itu hum. Ya. Jawabannya adalah hum. Yata'allamuna jayidan. Ya, ini bisa anggap kisi-kisi lah ya. Kalau kalian perhatikan ini, insya Allah di ujian nanti bisa. Oke. Jawabannya adalah hum yata'allamuna jayidan. Belajar dengan baik. Mereka belajar dengan baik. Oke. Kemudian, nah, kita contoh lagi, contoh soal yang lain. Khalidun wa Umar, dua orang nih. Dua orang itu ada tambahannya karena dia cowok, jadi tambahannya huruf ya sama alif nun, ya. Yal'abani. Jawabannya adalah alif. Khalidun wa Umar bermain sepak bola di lapangan. Kurratal qadam fil mal'ab. Kalau ini dia, kalau ini kamu, ya, kamu berdua. Intinya jawabannya adalah yal'abani. Oke? Khalidun wa Umar yal'abani kurratal qadam fil mal'ab. Oke. Oke, kelas. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau nahnu itu tambahannya depannya nih. Depannya huruf nun. Mana nih dari alif, ba sama jim, mana yang depannya nun? Udah kayak gitu. Nih, depannya nun. Berarti jawabannya adalah ba. Nahfazu. Oke. Nahfazu. Gitu aja ya. Al-Quran fil masjid. Nah, nahnu kita menghafal Al-Quran di masjid. Gitu ya guys. Nah, kalau kalian bisa inget-inget soal ini, insya Allah di ujian nanti bisa ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kita belajar tentang lawan kata dan persamaan kata. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Al-muradib itu adalah persamaan kata dari kalimat marid. Marid itu artinya adalah sakit. Nah, kira-kira kata yang sama yang mana? Alif as-salim itu artinya sehat. Ba al-alam yang artinya sakit juga. Jim as-sihah. Kata yang sama yang mana berarti? Al-alam. Kata yang sama gitu. Artinya sama. Jawabannya adalah al-alam. Oke? Ya. Ingat betul-betul al-alam yang artinya sakit. Tenang. Nanti bisa bantu ya. Terjemahin juga. Kemudian ini kenapa nggak bisa guys? Kenapa nggak bisa digambar? Tadi bisa. Al-alam. Oke, udah kita lanjut ya. Kemudian ke nomor 24. Bal mudhad. Apa lawan kata dari kalimat mubsir? Mubsir itu terlihat ya, orang yang melihat, bisa ngelihat. Nah, melihat intinya ya, melihat kalau kalian tidak paham. Melihat kira-kira lawan kata dari melihat apa nih? Alif al-bukmun itu artinya bisu.
Ba al-mutakallim yang artinya berbicara, jim al-a'ma yang artinya buta. Nah, kira-kira mana nih lawan dari kata melihat? Yaitu al-a'ma, ya, buta. Oke, gitu ya, gampang ya, insya Allah. Kemudian yang nomor 25. Nomor 25 itu mal muradib min kalimah al-jism. Mal muradib itu sama artinya katanya dari al-jism. Al-jism itu artinya badan, body. Oke? Yang mana nih sama artinya alif, al-jasad artinya badan juga. Nah, udah yang artinya sama ya. Berarti jawabannya al-jasad. Jadi nggak dilihat. Ini artinya kepala, ini artinya paha dan lain sebagainya. Oke? Gitu aja mungkin dari Mr. Wandi. Insya Allah ya, pokoknya Mr. Wandi bantu ya dengan sebaik mungkin. Insya Allah ujiannya bisa. Oke, cukup sekian dari Mr. Wandi. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.